Tapi gini, kata orang kan kita kalau sabar, kita kalau tekun jadi, ya kan? Konsisten jadi. Ya kan? Saya tuh di situ hampir nyerah sebenarnya. Katanya tekun jadi, katanya konsisten jadi. Saya sudah konsisten, tapi nggak jadi-jadi. Hampir nyerah, dijual-jualin lah. Bismillah. Nah, sekarang kita lagi di Cirebon nih teman-teman. Tempatnya ada di Mas Agung nih. Dia itu breeder musang nih. Jenisnya jenis musang pandan ya Mas. Kebanyakan musang pandan. Oke, Mas bisa perkenalan diri Mas buat supaya teman-teman lebih tahu ya kan? Oke. Halo teman-teman, nama saya Agung, biasa dipanggil Esan. Sebenarnya namanya Agung. Oke. Tapi mungkin brand saya namanya Esan Pet Shop. Mungkin biasa orang dipanggilnya Mas Esan ya kan. Nah, kita itu Esan Pet Shop itu cuman ada di Cirebon. Oke. Tepatnya di Jalan Fathahillah, Desa Pasarakan, Watu Belah, Sumber Cirebon. Iya. Mas Agung, Betul. ini kenapa namanya Esan Mas? Sebenarnya kalau Esan itu untuk di agama sendiri ya. Mungkin agama saya pribadi Islam itu kasih dalam lindungan kasih Allah. Oke, itu artinya. Jadi bukan nama saya. Oke. Saya pikir, wah Esan namanya Mas Esan deh. Oke. Mas, di sini ada musang jenis apa aja nih Mas? Untuk variannya kita banyak untuk musang pandan nih. Lumayan banyak. Lumayan banyak untuk musang pandan sendiri. Tapi bulan akar kita ada. Oh, ada juga. Sebenarnya kita semua jenis musang hampir ada. Iya, iya. Cuman kita spesifikasinya untuk musang pandan. Tapi yang mop ya. Mas bisa ceritain nggak nih awal mula kenapa Mas lebih memilih musang? Kan banyak nih binatang lain seperti kucing, anjing ya kan? Kenapa milih musang? Sebenarnya gini Mas, musang itu ada nilai plusnya Mas Adi. Nilai plusnya itu banyak. Yang pertama itu dia itu bisa jinak ya. Hewan eksotis tapi bisa jinak, bisa semanja, bisa senurut kucing ya kan. Kedua ini wangi. Merasa wangi nggak? Iya. Makanya saya datang, wah udah disemprot pengharum nih, saya pikir gitu. Ternyata dia. Ternyata dia si raja. Padahal di sini cuma ada raja doang. Saya ambil nih ya. Oke. Barangkali Mas Hagi penasaran. Iya. Nih Mas Hagi. Oh, ini namanya raja. Ini raja. Oke. Coba dicium Mas Hagi. Masya Allah ya. Wangi kan? Ini tanpa disemprot apa Mas? Tanpa dong. Ini alami. Mungkin penemu awalnya pas dia nemuin musang pandan, kok wangi? Akhirnya dinamain musang pandan. Karena wanginya seperti pandan. Awal mulanya itu. Oke. Seperti itu. Nah, ini bisa jinak kayak gini gimana nih Mas? Jadi kok dia gigit-gigit kaki saya Mas? emang kalau sama kaki begitu. Oh gitu sih kan? Kepo, tapi agak gigitnya, bau kakinya, makin digigitin. Gigitnya memang gigit bercanda. Oke. Jadi nggak ngelukain. Nah, untuk bicara masalah apa namanya, dia bisa jinak gini nih, dilepas dari kandang, nggak kabur kemana-mana Mas. Tips and trick nih untuk bisa jinak kayak gitu Mas. Terutama adopsi dari peternak ya. Itu nomor satu. Karena kenapa ya? Adopsi dari peternak yang pertama. Dia itu indukannya pasti udah semua kenal sama manusia. Dan dari kecil pun lahiran kan udah lihat manusia. Berarti kalau apa namanya untuk bisa jinak kayak gitu dari terahnya. Terahnya jinak, udah biasa ketemu manusia, anak-anakannya juga bakalan bisa jinak kayak gitu. Ya, tapi itu nggak memungkirinya. Bisa jadi juga ada yang galak bisa. Cuman kan kita pribadi untuk 80% bisa jinak dari hasil ternak. Itu yang penting konsisten buat kita ngelatih aja. Gitu. Oke, kembali lagi kenapa memilih musang tadi Mas? Jadi gini Mas, sebenarnya saya pernah kucing. Sebelum musang kucing dulu nih. Sekarang pun masih. Sugar glider pernah. Kenapa saya bisa memilih musang? Terutama gini Mas, ketika ada tamu, ketika ada orang yang mungkin
orang baru, kalau hewan kan identik dengan bau, Bener. kotorannya. Bener. Musang sendiri dia omnivora, 80% dia makan buah-buahan. Iya. Dan aromanya itu, pupnya aja nggak Nggak bau. Nggak bau. Iya. kecuali dia itu makannya itu cat food, dog food, Itu bisa memungkinkan bau. bau. Kalau buah-buahan aman, Aman. seperti itu. Dia makannya pisang kan? Pisang, pepaya, melon. Oke. Cuman yang 20%-nya itu protein ya, seperti susu atau enggak cat food, dog food. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau bicara musang lagi nih mas, dari penyakit gimana mas kalau musang? Kalau musang sih hampir sama kayak mamalia yang lainnya, kayak kucing, kayak doggy. Oke. Penyakitnya hampir sama. Cuman perbedaannya, ini exotic pet, jadi daya tahan tubuh lebih kuat dari pet. Gitu loh. Oke. Jadi kayak mungkin di musang itu ada kayak penyakit virus parvo gitu loh, menular dari kucing dan lain-lain. Ada, cuman bedanya daya tahan tubuhnya aja kuat. Musang sendiri. Oke. Main musang udah berapa lama mas? Sebenarnya saya 2010 udah, cuman nggak fokus ternak. Oke. Bukan nggak fokus ternak tapi gagal terus. Oh berarti pernah punya cerita gagal ya? Gagal. Gagal berapa tahun mas? 4 tahun, 2014 baru jadi. 10 ke 14 gagal. Betul. Sisanya gimana nih mas? Ceritain mas. Oke, Mas jadi bisa sampai sekarang nih, bisa sampai ngebreed sebanyak ini gitu loh. Jadi sebenarnya ceritanya hobi dulu ya mas ya. Oke. Jadi di hobi itu kita kalau nggak ada hobi kayak gimana ya? Kayak rasanya tuh kayak nggak asik gitu. Terpaksa kayak nggak asik. Nah, kita hobi musang nih. Kita banyak nih musang. Banyak ya kan ceritanya itu dari 2010 sampai 2014 tuh saya udah beberapa lah, banyak. Ada mungkin puluhan ya. Nah, dari awal di situ saya tuh nggak jadi Mas Aki. Nggak jadi. Sampai 4 tahun itu nggak jadi. Mati lah, gitu-gitulah. Bukan mati sih, lebih ke nggak berhasil punya anak. Nggak susah ngebreedingnya. Susah ngebreedingnya. Belum ketemu celahnya mungkin. Tapi gini, kata orang kan kita kalau sabar, kita kalau tekun jadi, ya kan? Konsisten jadi. Ya kan? Saya tuh di situ hampir nyerah sebenarnya. Katanya tekun jadi, katanya konsisten jadi. Saya sudah konsisten, tapi nggak jadi. Hampir nyerah, dijual-jualin lah beberapa. Dari puluhan tinggal 8. Nah, tinggal 8 tersebut punya anak. Itu caranya gimana mas? Jadi memang dulu untuk ngawininnya salah gitu ya. Oh, caranya belum ini publish sekarang ya. Dulu mah agak susah. Tapi bisa dikasih tahu gak nih cara-caranya supaya bisa sampai kawin? Dia mesti ketemu perempuan yang oke kah? Atau mesti gimana mas si musang ini? Sebenarnya gini, patokan di musang itu terutama musang pandan yang saya gelutin untuk semuanya juga pasti sama. Jadi patokannya si jantan itu 1 tahun ke atas lah. 1 tahun umurnya udah bisa kawin. Kedua, musang betinanya harus birahi. Oh, jadi kalau nggak birahi nggak mau Nggak dia? mau, berantem. Yang ada disiksa si perempuannya. Berantem. Oke, syaratnya jadi buat temen-temen yang mau ngebreed musang, kalau mau ngawinin, laki-lakinya di atas 1 tahun. Betul. Perempuannya harus Birahi. Birahi. Birahinya itu biasanya ngelup itu di sebulan sekali. Oke, si perempuannya umur berapa mas? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke. Itu untuk pasnya lah. 1 tahun bisa sebenarnya untuk perempuan. Tapi resiko gagalnya banyak. Oh gitu. Betul. Maksudnya dia nggak setelah udah lahiran dia nggak mau ngurus gitu kali ya? Apa gimana? Betul. Yang pertama itu, yang kedua keguguran, yang ketiga bisa sesar. Oh gitu. Sesar itu sama kayak manusia berarti? Betul, sama. Dia apa? Dia nggak mau neken si anak supaya keluar atau gimana? Itu mesti disesar. Nah, karena dia belum siap untuk rahimnya, mungkin bisa jadi dia itu ya belum siap aja buat jadi ibu. Seperti itu. Dia dalam 1 tahun bisa berapa kali produksi mas? 1 tahun itu 3 kali mas. 3 kali. 4 bulan sekali. Dengan berapa banyak anak kan jadinya? Nah, anaknya seperti kucing mas. Jadi 2 bisa sampai 5. Itu tingkat persentase jadinya berapa persen?
Kalau untuk kita tekun ya seperti mungkin untuk kita sekarang ya, tingkat jadinya itu biasanya tergantung feeling kita Mas. Kayak misalkan contoh musang itu ada yang nggak mau ngurus induknya. Induknya tuh nggak mau ngurus. Oh. Jadi dikewer-kewer terus, dipindah-pindahin. Iya. Salah, jalan satu-satunya kita ambil. Oke, berarti Kita di urus spet gitu-gitu ya. Tapi kalau kitanya mungkin nggak terlalu nelitiin, nggak terlalu peduli, mungkin banyak fatalnya. Oke. Seperti itu. Sini Raja. Bisa jinak gini biasanya lepas kabur ya kan? Betul. Kalau si Raja ini sebenarnya dulu kecilnya itu anakannya 4 Mas Andi. Oke. Ini pelihara dari baby juga nih Mas? Ya. Ceritanya ini panjang. Oke, coba ceritain nih Mas, si Raja nih sampai bisa nggak gigit ya kan? Iya. Ketemu orang juga nggak kagetan. Iya. Dia main-main kayak kucing. Seperti itu. Ceritanya gimana nih Mas si Raja ini Mas? Raja itu musang yang beda di sini. Kenapa beda musangnya? Mas? Jadi gini. Dari kecil sampai sekarang dia nggak ada gigit-gigit bercanda. Kayak kita kelitikin, dia harusnya main-main dong. Gigit-gigit bercanda. Dia nggak. Kenapa? Masa bodoh aja. Kenapa tuh bisa kayak gitu Mas? Saya nggak paham ya kenapa ya. Mungkin nggak tahu ya ini bener apa enggak. Ini mungkin bener apa enggak saya nggak tahu. Dulu kecilnya nyusu sama kucing. Dia nyusu sama kucing? Ya, dibesarin sama kucing. Maksudnya sorry, dia nenen sama kucing? Betul. Mau tapi? Mau. Kucingnya itu bener-bener ya namanya loreng ya. Tapi ngemong si kucingnya? Ngomong banget. Selama berapa lama dia? 1 bulan. Jadi kucingnya ngemong, kita tambah asupan susu lagi. Oh, tambahan di spet. Spet. Jadi bukan pure susu Si dari kucing. karena mungkin nggak maksimal ya. Karena kan beda jenisnya, itu kucing, ini musang kan. Seperti itu. Susunya juga beda kan? Beda. Cuman mungkin karakter seperti ini mungkin bisa jadi dari kucing. Tapi saya nggak paham, karena saya baru pertama kali nih si musang tersebut disusuin sama kucing. Belum riset selanjutnya. Gitu. Tapi saya baru tahu ternyata bisa ya beda binatang. Bisa. Masya Allah banget ya. Iya, ini Raja beda. Oke Mas, tadi kenapa dikasih nama Raja Mas? Mungkin nama kan punya banyak arti ya Mas ya. Bener. Jadi kalau namanya salah mungkin nggak cocok. Kayak orang aja. Bener. Harus numpang dulu ya. Bener. Nah bisa ini Raja. sakitan ya kan? Betul. Jadi Jadi Raja itu Mas Adi, sebenarnya nih saya berharap tuh kerajaan Esan Exotic Pet atau Esan Pet Shop itu dari Raja. Oke, tapi terbukti Mas. Terbukti sejak adanya Raja, alhamdulillah ya, kayak kontes Menang terus. menang. Hampir nggak ada yang namanya juara harapan, nggak ada. Berarti juara 1. Juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia kalau musang itu apa sih kategori apa aja? Sebenarnya kalau musang banyak ya kategorinya. Yang pertama musang pandan normalan. Normalan itu yang warna biasa. Iya. Musang pandan gen resesif, artinya yang albino, leucistic dan lain-lain. Nah, musang pandan varian mozaik. Nah, ini mozaik series namanya. Nah, jadi kategori Raja itu ikut kontesnya mozaik series. Mozaik series. Dan itu juara 1 Mas. Seringnya juara 1. Tapi ya nggak memungkirin ada juara 2, ada juara 3. Iya. Cuman seringnya juara 1. Dia maskotnya Esan nih si Raja Si nih. Raja untuk sementara ini Untuk si Raja. sementara ini. Dia umur berapa tahun Mas? Hampir 3 tahun untuk sekarang. Tapi di Esan Pet Shop ini ada gacon-gacon lain dong? Ada, pastinya ada. Di mana Mas? Ada di selain atas. di Pet Shop? Oh, ada di atas nih. Di atas tuh sebenarnya bukan rumah Mas. Ini tuh bukan rumah sebenarnya. Apa Mas? Di sini tuh sebenarnya kitanya numpang, musangnya yang punya rumah. Jadi apartemen musang kali ya? Betul. Masya Allah. Mas rumahnya di mana Mas? Apa Ada. numpang sama musang? Numpang Masya Allah. numpang rumah sama musang Mas Agi. Masya Kita Allah. ini kan proses renov, jadi mohon maaf masih berantakan Mas Agi. Siap. Jadi untuk musang di atas juga kita kandang-kandangnya itu sementara. Karena memang mau dibikin kandang yang lebih proper lagi lah intinya. Berarti kita di sini nih buat lihat yang di atas nih. Betul. Mas, ini video eksklusif banget dong berarti ya? Betul. Masya Allah. Mungkin Mas Hagi sendiri deh yang
saya bolehin mungkin ya. Wah, Masya Allah nih. Karena Judulnya tahu dia. jangan makan tahu dong. Nanti pedes. Karena apa ya? Karena mungkin kita komunikasi mungkin bagus ya, Mas. Ya kan. Terus mungkin saya juga waktunya lagi luang ya. Okay. Waktu kemarin-kemarin ada yang izin liput, waktunya saya bentrok. Nah sekarang alhamdulillah nggak bentrok. Wah, Masya Allah, ini video bukan main nih. Tonton sampai akhir nih guys. Betul. Kita langsung ke atas. Berarti kita ke atas nih? Boleh. Oke. Yuk, sip guys yuk. Wah, ini Masya Allah banget nih Mas Agung. Wah, ya inilah sederhana tapi Mas. Ini berapa banyak nih Mas? Puluhan sih. Puluhan ya. Tapi untuk pastinya mungkin saya juga bingung ngitungnya. Oke, saking banyaknya. Saking banyak. Soalnya ada juga yang di rumah orang tua. Sekarang kita lagi di kediamannya Musang nih, bukan punya Mas Agung. Betul. Mas Agung cuma numpang di sini, Cuma Masya numpang. Allah. Masya Allah. Mas, oke. Tadi dibawa master gacoannya si Raja. Ini di sini sebanyak ini pasti ada dong. Ada lah. Oke, kasih lihat Ada. Mas. Master gacuan di sini itu ini Mas. Ini biangan semua ya? Ini kita anakan dulu aja Mas ya. Boleh. Boleh. Abis beranak. Ini ada nih. Ada yang lagi punya anak. Wah, Masya Allah banget. Nih brother, lihat coba. Oh, ini pasti galak banget nih biangannya. Galak. Pasti kalau baru lahiran emang galak Mas? Galak Mas. Oh. Sebenarnya karena mungkin indukan lebih bagus galak. Oh gitu. Iya. Makanya untuk saya kontes itu hanya beberapa yang saya fokuskan. Oh. Gitu. Iya. Alasannya kenapa Mas kalau indukan mesti galak? Ngurus anaknya pinter Mas. Oh, benar. Kalau yang jinak, ada yang lagi hamil nih jinak. Nah saya agak bingung nih. Yang lagi hamil jinak, agak bingung nih. Takut was-was. Ya itu tadi nggak dirawat ya dari kecil. Betul. Oke. Berarti ini semua yang masih ada indukannya, indukannya galak semua. Galak. Wah, gue nggak berani sih gue megang gini. Jangan. Wah, gue nggak berani, semua udah kelihatan banget. Hidungnya udah kembang kempis gitu ya kan. Saya di sini ada tulisannya nggak terima BPJS. Iya. Oke Mas, coba Mas. Ini lahir berapa Mas? Ini sebenarnya lahir 3 Mas. Oke. Cuman sisa 2. Kenapa? Yang satunya laku. Masya Allah, udah di tangan orang. Udah di tangan orang yang satu. Di Gresik. Oke, kalau udah laku, berarti bisa dibocorin dong harganya berapa? Betul bisa. Untuk yang jenis platmos ya, platmos itu yang seperti ini Mas. Nih seperti ini itu mungkin harganya 7.500.000. Boleh dipegang nggak Mas? Boleh. Tapi aman nih Mas, kan galak nih. Ada tongkat sakti Mas. Nah gunanya apa tongkat sakti? Buat menghalang. Uh-huh. Dia tuh ada ilmunya Mas tongkat saktinya. Saya ambil dulu. Oh jadi kalau galak nih pakai tongkat ini, ya bisa jinak atau bisa diambil nih? Bisa diambil. Oh Mas. bisa diambil, bisa jinak. Oke, coba. Bisa diambil bukan bisa Coba jinak. lihat, ini adegan ini jangan untuk Jangan ditiru ya. ya. Jangan ditiru. Tapi dia nggak kabur kan Mas? Enggak dong. Nah seperti ini Mas gunanya tongkat sakti itu. Jadi si musang tersebut itu nyengkremnya tongkat. Bukan nyengkrem. Dia nggak nyari-nyari tangan kita ya? Biar nggak berbalik tuh Mas. Nah ini saya ambil anaknya dulu satu. Tapi kok anteng ya, nggak yang krak-krak gitu bunyi gitu ya? Kan mantan jinak. Oh mantan jinak, lahiran jadi indukan jadi galak galak lagi. Nah ini harga berapa Mas? Ini 7.500.000 sampai 10 juta, Masya tergantung Allah. corak. Berarti coraknya beda, harganya beda Mas? Betul. Nah ini Iya, Masya Allah lucu banget Mas. Ini umur berapa Mas? 3 minggu, Masya Allah. belum sebulan. Lucu banget Mas. Kami masih takut. Masih sama takut. manusia. Halus banget ini ya bunyinya. Ini jantan ya. Anteng banget ya. Yang kemarin betina yang laku. Ini Mas belum ada giginya tuh. Oh iya. Belum ada gigi. Berarti di sini nggak ada yang pangkur-pangkur ya Mas? Nggak ada. Kita semuanya murni dan memang orian. Berarti banyak pemain-pemain yang supaya jinak giginya dipangkur. Itu sebenarnya ya kan? Nyiksa kan? Nyiksa kasihan. Nggak bisa makan ya kan? Terus mana lagi Mas yang master gaconnya lagi nih Mas? Sebenarnya kalau untuk yang punya anak kan banyak nih Mas. Ada 3, 1, 2, 3. Oh ini 3 kandang nih abis lahiran semua nih? Habis lahiran semua. Tapi jenisnya beda ya? Ya yang ini hampir sama nih Mas. Oh hampir sama? Hampir sama yang itu. Cuman perbedaannya kan bisa hasilnya putih-putih kayak gini mungkin ada turunan saya.
bener, terahnya. Terahnya. Oke. Nah ini yang saya ambil yang spesialnya aja ya. Oh, ini yang spesial. anakan. Ini yang gacornya nih. Ya, Masya Allah. Oh, ini nggak galak, Mas? ini aman mas. Oh. Wah, ini jenis apa, Mas? Ini Klau Platmos mas. Double genetik. 2 genetik berarti? 2 genetik. Kok bisa 2 genetik, Mas? Karena disilangin mas. Oh, oke, itu caranya Mas sendiri lah ya. Cara disilangin. Berarti dari segi harga beda dong sama yang ini. Betul, kalau double genetik ini mungkin kalau Klau Platmos kan mungkin warnanya klaunya tuh abu-abunya agak sedikit ngeblur. Oke. Ngeblur kan, Tapi jadi masih kelihatan layernya ya. layarnya masih kelihatan. Heeh. Ini mungkin 25 jutaan. Wow, baby. Baby. Di sini tuh harganya kalau udah lewat ini kan baby umur 3 bulan lah taruh kan. 3 minggu. 3 minggu. Udah lewat misalnya 3 bulan, harga masih sama apa harga lebih tinggi? Tergantung mas, biasanya kalau juara lebih tinggi. Oh, kalau udah kontes-kontes harga pasti lebih naik. Iya. Oke. Ini sama harganya juga. Ini wet mosaic mas. Ini lumayan jarang juga lagi. Oh, tapi masih iya, satu genetik dia. Oh, satu genetik. Jadi sebenarnya anaknya raja mas. Oh, anak raja yang di bawah. Iya. Masya Allah. Kenapa saya titipin di sini mas? Jadi 2 ekor anaknya raja dititipin sama indukan Klau. Oh. Sebenarnya bukan anaknya mas ini. Oh, nitip doang. Titip doang. Nih indukannya di bawah. Oh, dia ngelepas, nggak mau dia. Anak pertama. Oh, kalau anak Nggak pertama kayak disusuin. gitu. Oke. Jadi untung ada indukan yang baik ini namanya Sally. Saya Oke. titipin. Padahal bedanya seminggu mas. Ini sama ini. Oh. Cuma saya titipin aja. Oke. Mas, kalau ditarik raja nih, si raja yang di bawah. Betul. Dari terah sebelum-sebelumnya sampai anak-anaknya ada di sini. Ada. Masya Allah. Ya. Ada. Raja tuh termasuknya anaknya Bonbon mas. Terah Oke. F3-nya saya. Raja tuh. Oh, oke. Bonbon masih ada di sini. Masih ada. Itu kemungkinan Bonbon itu tertua di sini. Untuk hasil Sepuh. breeding ya, hasil breeding di sini. Iya. Ini kita taruh dulu ya. Siap. Ini sendiri nih yang agak aman sendiri indukannya. Indukannya agak aman. Insya Allah ya. Oke, next Mas, ada apa lagi nih? Ada mas di sini Starla namanya. Wih, lagu dong? Iya. Ayo. Terinspirasi jadi lagi gitu. Oh gitu, kenapa dikasih nama Starla? Starla. Oke, coba Mas. Ini Starla ntar tuh. dulu deh, jelasin. Tadi katanya dari lagu kan. Ah, ah. Ini bisa diceritain dari awalnya, kenapa bisa ada Starla? Oke, jadi gini. Untuk cerita awalnya Starla itu sebenarnya kita perperan aja hasil alam mas. Oh, tangkapan. Tangkapan alam. Tapi jauh mas, bukan di sini. Di mana, Mas? Bukit Tinggi, Padang. Padang. Mas nangkap sendiri? Enggak. Orang jual ke saya. Oh, dia Jadi dia- ceritain kronologi Kronologinya awalnya dia Oke. dapat dari sawit kalau nggak salah ya. Oh, kebun sawit. Kebun Oke. Nah terus dijual lah. Heeh. Dijual lah. Mungkin yang minat banyak banget mas waktu itu Starla. Karena Apa yang bikin beda deh, Mas? dia itu warnanya mas, itu pied. Artinya dia varian mozaik tapi range-nya udah lumayan tinggi gitu. Udah Oh, tinggi. Rare kali. Rare. Rare banget untuk zaman waktu itu. Rare banget. 2000 berapa, Mas? 2019-20 lah. 2020. 2021 mas. 2021. Baru ya. 2021. Boleh kasih lihat deh, Mas? Boleh. Sini Starla. Tapi jinak deh, Mas, aman. One man mas, ke saya doang jinak. Oh, terus kiper-kiper yang lain nggak bisa megang? Nggak bisa. Ini, Mas. Wah, iya sih. Cuman ini saya nggak bisa lama-lama mas. Iya, Lagi hamil. iya, siap. Lagi hamil soalnya. Oh, iya. Oh, gitu. Jadi kalau hamil itu dia takut ngeluarin cairan mas. Ini cairan dia yang maaf ya. Oh. Kalau betina itu jantan kalau dia takut ngeluarin cairan dan bau. Oh, gitu. Boleh saya cuci dulu mas? Siap. Oke, tadi Starla ceritanya kayak gitu, Mas. Iya. Berarti tanggapan alam. Kapan alam? Banyak yang suka karena warnanya Rare juga dia. rare juga. Pada saat itu sih ada 5 yang ngantri mas, termasuk saya. Di antara 5 orang itu Mas ngantri juga, Mas. Tapi Saya kelima. Mas yang dapet. Mungkin rezekinya ya mas. Wah, Masya Allah. Berarti banyak yang ngantri gitu harganya. Lumayan mas. Masya
Masya Allah. Harganya lumayan. Untuk harga kita tidak bisa sebutin, cuman harganya lumayan. Iyalah kalau udah ngantri gitu pasti kan kayak ibarat perempuan nih ya kan. Cantik pasti banyak yang Betul. ngantri ya kan. Jadi gini Mas, ceritanya yang bikin saya terpesona sama Starlight itu mungkin yang pertama warnanya Mas. Oke. Yang kedua genetik alam kayak gimana sih? Kebanyakan saya kan dari ternakan ya. Genetik alam kayak gimana sih? Beda nih pasti karakternya. Ya, karakternya beda. Makanya kan ini one man banget. Kalau ke karyawan yang di sini, ke kiper langsung drive Mas. Kalau ke saya kan tadi enggak. Iya. Begitu doang lah. Ya, Ya, tapi iya, dia ngacir kayak gitu karena mungkin karena lagi hamil. Iya. Dan yang kedua bisa 5, pokoknya saya udah ada pikiran, saya nggak bakalan dapet nih. Oke. Antrian kelima loh. Bayangin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Lah saya antrian kelima. Sedangkan beliau itu Mas Hendri namanya. Itu tuh bener-bener pengennya diambil sendiri. Oke. Bayar di tempat. Sedangkan itu posisi ada di Padang. Ada Bukit Tinggi. Jauh banget kan? Iya. Oke. Ya alhamdulillah rezeki lah. Iya. Dan sekarang posisi lagi hamil. Dia udah 2 kali punya anak di sini. Hamilnya kawinnya sama si Raja. Masya Yang pertama Allah. Raja, yang kedua Tompel yang ini. Oh pertama sama Raja, udah Raja. ada anaknya. Ada anaknya. Tapi Udah nggak laku survive. juga. Nggak survive. Kenapa tuh Mas? Digigit kandang samping Mas, anaknya. Alah, sama sebelahnya. Sebelahnya. Oke. Berarti ini kedua hamil sama si? Kedua yang ini, maksudnya sama ini udah laku. Oh, udah laku. Oke. Dan ketiga ini yang lagi. Oh, tiga sama si Raja, Raja lagi. Gitu. Oke. Next apa lagi Mas? Nih, saya ambil nih. Si Nyimas. Sini Nyimas. Oke, nama orang Bali Mas. Iya, Nyimas dan Gendis. Oh iya. Itu Gendis, ini Nyimas. Ini Gendis. Ini Nyimas. Ini Nyimas. Jinak juga? Cina. Matanya biru, retina merah. Ini nggak dijual Mas? Ini sebetulnya waktu kecil mau dijual. Heeh. Cuman sekarang sih kayaknya enggak, Kenapa? buat indukan. Gila cakep ya. Cakep. Tuh, gede banget ya. Masya Allah. Tapi kalau ada penawaran Mas, Mas udah ikhlas nih dijual di angka berapa Mas? Kalau untuk Nyimas sendiri mungkin untuk sekarang kan dia udah mau kawin Mas, tapi belum jadi, belum buahi si jantannya. Kalau si Gendis kan ini kakak adik kan. Iya. Nah kalau Gendis itu kan udah hamil. Jadi ada perbedaannya Mas. Kalau di sini bulu angora, si Nyimas itu bulu angora. Maksudnya bulu angora itu dia tebel banget bulu. Iya. Badannya tuh yang Mantep begitu loh. Kalau si Gendis enggak Mas, normal aja. Iya benar. Perbedaannya makanya mahalannya ini. Benar. Nah saya kalau misalkan mau lepas ini di 35. 35 juta ya. Tapi dia one man nggak? Enggak. Enggak ya. Kalau si Nyimas enggak. Berarti kalau mau dijual ke owner baru juga pasti Paling adaptasi sih. Pasti sih. Pasti. Karena musang udah gede. Cuman tapi nggak sulit lah ya. Nggak sulit karena musang udah gede. Oke, next Mas Mas. Agung. Ini saya bahas yang kata saya waktu kemarin itu mata merah, tapi bukan albino. Oke. Nih, ini krem albino. Kenapa Mas? Harusnya kalau mata merah itu kan kelainan genetik albino itu kan? Nah betul, albino kan ada 2. Albino temin itu putih polos mata merah, seperti yang tadi. Albino T plus krem tapi mata merah. Oh, tapi dia bukan albino. Albino T plus. Oh, T plus. Nah itunya temin. Iya. Oh, I see. Nah Iya. gitu. Tapi kalau di Tapi mamalia galak, Mas. galak. Oh, Tapi kalau di mamalia dia itu disebutnya kremino. kremino. Krem albino. Krem albino. Oke, singkatan ya kremino ya. Siap, betul. Ini udah produksi? Wah ini mah udah sering, nyata kremino udah sering. Masya Allah. Oh jadinya bawahnya juga kremino juga? Ya, Oke. pokoknya kremino. Oke, next Mas Agung. Nah ini Mas, Oh ini di bawah nih. betul. Dia betina Mas. Kok matanya beda Mas? Matanya beda Mas, merah sama hijau. Sebelah kanan merah, sebelah kiri hijau. Karena ini punya kelainan genetik Mas. Jadi kelainan genetiknya itu double lagi, double mob. Jadi double mob itu artinya dia mempunyai kelainan genetik 2 gitu. Oke. Ini harganya
Fantastik, karena 2 genetik itu ya? Betul. Sebenarnya kalau ini cetakan pertama saya, Mas. Oh, ini cetakan pertama? Cetakan pertama di jenis cell point mosaic atau TPM. Oh, berarti ibunya Bonbon? Biangannya Bonbon? Bapaknya Bonbon. Oh, sorry, bapaknya Bonbon. Nah, ibunya ada. Oh, oke. Keren banget, ini harga pasti fantastik ya? Belum saya pernah jual ini. Tapi kalau dirupiahkan berapa, Mas? Kalau dirupiahkan ya kurang lebih kayak Klau mozaik sih. Oh, karena masih genetiknya masih lumayan jarang, double sih. Iya. Cuman ini tuh silsilahnya sesar ini, Mas. Oh, sesar dia. Oh, sisa 2. Oke. Masya Allah banget ini koleksinya Mas Agung ya. Bukan main nih, kita terima kasih banget nih udah boleh dikasih lihat. Masya Allah, kandangnya juga rapi, bersih kan, Masya Allah. Ini Mas, belum rampung ini. Misalnya masih renov. Segini aja belum rampung ya, Mas ya? Iya. Karena kan kalau misalkan menurut saya kandangnya lebih nyaman lagi, mungkin saya betah di sini, Mas. Iya. Ini ya masih ada PR lah untuk kandangnya sendiri. Masya Allah. Mas Agung, nih aduh makasih banget atas jamuannya, Masya Allah. Semoga Mas Agung sama Ehsan Pet Shop makin sukses. Amin. Semoga semakin barokah. Amin. Oke Mas Agung, nih sosmednya Mas Agung nih, boleh? Boleh. Untuk YouTube ya? YouTube semuanya. Ehsan Exotic Pet. Untuk Instagram Agung_Sian. Untuk FB Ehsan Pet Shop. TikToknya Ehsan Pet Shop Official. Oke, WhatsApp Mas. WhatsAppnya 089 87 32 85 32, itu langsung nomor saya. Masya Allah, langsung owner juga, nyales juga ya. Kawin musang juga. Masya Allah, bukan main. Lancar sudah Mas Agung. Thank you banget ya. Oke, sama-sama Mas Agi. Oke, itu dia HSP Channel. Sekarang udah selesai videonya, Masya Allah. Daging semua ini isinya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa share, like, dan komen. See you. Bye-bye.